lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Masih ngobrol dengan Mas Kamal dan juga Bang Saud di sini. Ini beda lagi saksofonnya nih, Bang Saud. Iya, yang tadi alto, ini yang sopran. Yang tadi sopran, ini sekarang tenor. Oh, ini lebih mahal nih. Enggak, kalau yang tadi itu profesional, kalau ini student punya. Buat pemula. Student itu ya lebih murah sedikit, tapi khusus untuk yang ini saya lihat dia mendekati Vervogue ya. Kalau menurut saya. Oke. Nanti kita lihat aja Saud mainnya bener nggak kan gitu. Karena di akhir nanti Bang Saud akan tampil lagi. Ya. Tapi saya akan tanya ke Mas Kamal dulu. Mas Kamal, kalau ditanya soal keresahan Mas Kamal saat ini itu apa sih? Yang menjadi keresahan Mas Kamal. Baik itu Mas Kamal melihat Indonesia saat ini atau melihat masyarakat Indonesia seperti apa Mas Kamal? Kan karena temanya mungkin reformasi, ya pada akhirnya setelah 27 tahun ya, reformasi jadi kayak MU gitu, cuma rubah-rubah formasi doang berarti kan. Oh gitu. Oh gitu atau ya. Makanya nggak hina ke Aing ya. Kenal lagi tuh kan. jadi apa? Ya mungkin ya sepengetahuan saya begitu gitu formasinya aja yang diubah, tapi mungkin di dalamnya atau manajemennya kalau MU mah ya ini saya ngomongin MU Pak. Oh, lain Saudnya. Bukan ngomongin MU Tapi ini. fans MU bukan? Bukan. Oh wah. Siap-siap diserang nanti. Saya mau Liverpool. Waduh. Mas Kamal, ini kan tadi bicara soal kerap mengangkat tema pengangguran. Ya. Nah, kenapa sih sekarang masih banyak yang nganggur, Mas Kamal? Mungkin ya kalau di luar ya karena tadi lapangan pekerjaannya jangankan yang nganggur gitu mau kerja, yang kerja juga kan banyak yang di PHK, lihat berita-berita ke beberapa waktu yang lalu gitu. Ya kalau saya masih memilih nganggur ya biarlah gitu, biar nggak banyak saingan lagi yang nganggur biar. Duta pengangguran. Ya. Ini aneh loh sebenarnya. Kalau saya nyari kerja juga nambah satu tuh saingan kan gitu. Oh gitu. Ya udahlah yang itu aja gitu. Mulia juga niat Anda ya. Tapi Mas Kamal, ini kan korupsi sekarang bisa dibilang makin merajalela, ada liga korupsinya. Ini juga salah satu penyebab pengangguran mungkin kan. Tapi Mas Kamal melihat korupsi gimana nih, kok bisa makin merajalela sekarang? Ya, aduh berbicara kenegaraan mah saya kurang paham ya, tapi mungkin bibitnya kan udah ada dari, ya memang agak susah memberantasnya mungkin gitu. Karena pengalaman saya misalnya dulu waktu SD disuruh fotokopi, kan disuruhnya tiga lembar misalnya, kembaliannya harusnya segini, jadi segini. Itu waktu saya SD itu ngalamin. Gitu. Oh gitu. Mas Kamal yang korup maksudnya? Oh temen. Oh temen. Kirain Mas Kamal. Sampai hari ini masih begitu. Nah saya nggak tahu kan udah nggak SD saya. Keren tuh jawabnya. Keren ya. Bang Saud, tapi Siap. Anda optimis nggak koruptor itu bisa tobat? Tergantung ya. Pertama kan diskusinya itu kan selalu efek jera. Kalau kita bicara yang disebut sebagai zero tolerance itu kan itu sebenarnya satu cara yang bisa, pokoknya nggak boleh ditoleransi lah. Okay. Sesimpel tadi fotokopi tadi itu. Nah, zero tolerance itu kan nggak ada sama sekali gitu. Ya hari ini kita melihat sendiri nggak ada toleransi yang zero itu nggak ada. Malah kita mentoleransi sampai sebesar-besarnya gitu. Banyak terlebih 10 tahun terakhir ini kan ada kerusakan besar yang tidak hanya di bidang ideologi, politik, sosial, cara kita berdemokrasi itu kan nggak ada toleransi yang nol. Bahkan ya gimana orang nggak cocok aja aturan yang diganti gitu. Jadi maksud saya kalau ditanya bagaimana kita bisa optimis, saya pikir sampai 5 tahun ke depan nggak ada perubahan signifikan kalau undang-undang KPK-nya nggak dikembalikan. 5 tahun. Ya 5 tahun kita anggap pemerintahan sekarang. Jadi kalau memangnya DPR-nya rada lelet ya bikin perpu aja sebenarnya. Oke. Karena sekarang persoalan kembalikan independensi untuk kemudian supaya orang tetap zero toleran itu kan nggak ada sekarang. Ya. KPK-nya sendiri kita tahu seperti apa. Nah oleh sebab itu ya kalau tadi kita hanya bisanya main-main saksofon ya itu mungkin ya ngobatin hati aja daripada stres gitu kan. Ya kan gitu kan. Oke. Gitu. Nah kalau bicara soal koruptor ini ya, ini kan masyarakat juga penasaran, bingung juga. Kok koruptor itu nggak jera-jera ya? Kayak nggak ada takutnya gitu. Apa sih yang bisa bikin koruptor jera, Bang Saud?
banyak cara ya, yang paling selalu klasik disebutkan itu kan mengembalikan apa yang diambil oleh dia gitu. Yang kemarin kita diskusi soal undang-undang perampasan aset yang di situ disebut sebagai non-conviction based. Jadi kita ambil tuh barang yang dia ambil dari negara yang tanpa harus diadili dulu. Ya, non-conviction based itu kan di situ. Tapi kan kemudian jadi ketakutan besar. Jadi kalau kita katakan akhirnya bagaimana korupsi ini tidak ada rasa efek jerahnya, karena memang kita memfasilitasi mereka gitu. Iya, kita memfasilitasi, kita semua ini termasuk memfasilitasi sehingga kemudian perilaku korupsi itu tidak berubah dari waktu ke waktu. Nah, kita selalu berpikirkan kalau negara maju itu dimulai dari kepemimpinan nasionalnya. Iya. Nah, per hari ini kan masih berupa janji, belum ada sebuah upaya besar yang menunjukkan bahwa orang tuh takut gitu untuk melakukan korupsi. Enggak, hanya statement-statement gitu yang kemudian bagaimana itu diimplementasikan itu masih pertanyaan besar. Ya, dan hukum yang adil, hukum yang pasti, hukum yang bermanfaat, hukum itu kan cuma 3 aja. Tidak pasti sekarang ini, kita tahu bagaimana di Danantara, kita tahu bagaimana juga memberi makan yang seperti itu berisiko menurut saya itu populis. Program populis itu adalah program yang indikatornya pasti korupsinya ada di belakang. Salah satu indikator program populis itu adalah dia tidak sustainable, dia tidak berkelanjutan, dan risiko korupsinya lebih tinggi. Ya kan? Jadi sekali lagi pertanyaannya, ya orang makin nggak takut. Ya, pertanyaan kembali lagi, kapan dong? Ya saya pikir nunggu pemimpin baru. Oke. Ya kita nunggu 2029 pemilu baru aja. Oke. Kalau saya bilang sih. Oke. Nah, Mas Kamal kan pastinya juga punya harapan terbesar untuk Indonesia, khususnya agar Indonesia bebas korupsi begitu ya. Nah, kalau dari Mas Kamal sendiri apa sih harapan terbesar Mas Kamal? Ya anak-anak SD jangan motokopi ya. Jangan dicoceng lah kalau istilahnya. Karena dari SD bang gitu. Ke SMP naik ke SMA, nah makin gede duit cocengnya kan gitu. Ya maksudnya apa ya, yang di korupnya gitu. Nah, itu tadi price tag seceng. Tapi kita ganti. Ya mudah-mudahan nggak ada lah gitu. Karena kan 27 tahun loh ini. 27 tahun. Usia Karena reformasi kita. Maling ayam itu diburunya habis-habisan gitu, sementara koruptor kan dikasih baju bagus gitu. Bang Saud kayaknya udah siap-siap nih. Guys. Ya. Ini mau nyanyiin lagu apa? Konteksnya apa nih Bang Saud? Dan juga apa yang ingin Anda sampaikan ke generasi muda lewat musik? Ya, jadi Lady Gaga ya? Yeah. Lady Gaga. Lady Gaga Remember Us This Way itu mengatakan bahwa ada memang kesetiaan gitu terhadap kita, terhadap reformasi. Ada kenangan, terus kemudian ada juga niat-niat baik untuk perubahan gitu. Jadi reformasi dari asal kata reformatio itu kan sebenarnya merubah. Tapi yang dirubah itu apanya? Kita nggak ngerti yang dirubah itu menuju lebih baik atau lebih jelek gitu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana Always Remember Us This Way, di sini menjelaskan bahwa Anda ya ada kesetiaan lah terhadap negara, terhadap istri, terhadap pacar, terhadap siapapun yang Anda harus ada kesetiaan di situ, karena di situ akan ada nostalgia. Akan ada kenangan-kenangan yang baik yang bisa kita nikmati untuk kemudian kita membuat keep us alive gitu, membuat kita tetap hidup, kira-kira gitu. Baik, penonton dan juga pemirsa, langsung saja kita saksikan penampilan penutup Midnight Live hari ini dari Saud Situmorang. Terima kasih Mas Kamaludin sudah bergabung bersama kami di Midnight Live. Dan inilah Saud Situmorang.
Metro TV.